Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali kita bertemu pada pembelajaran berikut walaupun dalam keadaan daring. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari teks eksposisi adalah: 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi dari segi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai dengan mempelajari teks eksposisi adalah: 1. Siswa dapat menganalisis informasi dalam teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2. Siswa dapat menganalisis struktur kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sekarang kita akan masuk kaidah penulisan teks eksposisi. Bagaimana kaidah atau cara untuk menulis sebuah teks eksposisi? Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan disajikan. Jadi sebelum sesuatu itu kita tuliskan, harus jelas apa yang menjadi topiknya. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Apa tujuan kita menulis eksposisi tersebut? 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. Datanya harus mendukung topik yang akan kita sajikan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini menjadi rujukan dalam mengembangkan sebuah karangan. Berikutnya, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan kita buat secara baik, secara teratur, kita tinggal kembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf. Dan setelah kerangka karangan itu kita buat menjadi sebuah karangan yang sempurna, kita akan membuat simpulannya. Simpulan itu menjadi intisari dari sebuah topik yang sudah kita bahas. Berikutnya kita akan masuk tentang cara menentukan topik. Bagaimana menentukan topik yang baik, topik yang bisa menarik perhatian. Untuk mengembangkan sebuah topik dan memilih topik yang baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, antara lain: 1. Data yang ada di dalam topik itu harus faktual, harus nyata, harus dapat dibuktikan. Yang kedua, merupakan analisis atau penafsiran yang objektif terhadap fakta. Artinya, data itu tadi dianalisis, ditafsirkan secara objektif, secara umum, sesuai dengan fakta yang sudah ada. Dan yang ketiga, fakta yang berpegang teguh pada suatu pendirian. Artinya faktanya itu nyata, bukan rekayasa, bukan merupakan angan-angan, tetapi sesuatu yang nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kita akan masuk kepada unsur teks kebahasaan eksposisi. Ada 4 yang mendukung kebahasaan dari teks eksposisi. Pertama, pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti ada 3, yaitu kata ganti orang, kata ganti milik, dan kata ganti penunjuk. Kata ganti orang ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, tunggal, dan jamak. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu aku atau saya, jamaknya yaitu kita. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu Anda atau kau, jamaknya adalah kalian atau kamu. Dan kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia atau beliau, dan jamaknya adalah mereka.
Itulah yang disebut dengan pronomina. Yang kedua, teks eksposisi itu juga terbentuk dari nomina dan verba. Nomina itu adalah kata benda dan verba itu adalah kata kerja. Artinya, kalau membentuk sebuah teks eksposisi, maka teks itu dibentuk dengan menggunakan kata benda dan kata kerja. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Setiap kita mengembangkan kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk atau kalimat yang luas, kita pasti menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang kita gunakan sesuai dengan kalimat yang akan kita kembangkan. Dan yang keempat adalah kata leksikal, yaitu kata yang berkaitan dengan kata, leksem, dan kosakata. Semua yang berkaitan dengan kosakata di dalam pengembangan sebuah teks disebutlah itu dengan kata leksikal. Sampai di sini materi kita untuk teks eksposisi. Ibu harapkan anak-anak kami mempelajari modul yang ada di dalam materi supaya anak-anak kami bisa lebih jelas memahami materi tersebut. Selamat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Tugasnya Ibu harap dikerjakan. Terima kasih dan salam sehat selalu.